Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya takdimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Al-Haj Mutawakkil Allah SHMM, dan yang saya hormati Rektor Universitas Zainul Hasan Genggong Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG, dan yang saya hormati Ustadz Muhammad Ahyar Ma'arif MPDI selaku pembimbing 1, dan tak lupa juga Bu Nurul Hayati MPDI selaku pembimbing 2. Langsung saja di sini kami akan menjelaskan seminar proposal tentang judul yang kami angkat, yaitu Manajemen Administrasi Digital Microsoft Office 365 dalam peningkatan pengolahan data siswa dan guru di SMA Unggulan Batu Tuja Keraksan Probolinggo. Yang pertama ialah latar belakang masalah dari judul yang kami angkat. Di era perkembangan teknologi yang sangat pesat ini, banyak sekolah yang sudah memilih menggunakan administrasi digital berbasis manual, sekarang justru beralih ke berbasis digital. Perkembangan teknologi informasi di era digital membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan, terutama dalam pengolahan administrasi sekolah. Banyak sekolah juga memilih administrasi digital karena dari sistem pengarsipannya, sistem pengolahan datanya yang relevan, efektif, dan efisien. Dengan adanya administrasi digital ini sangat membantu bagi warga-warga sekolah karena pengarsipan data yang lebih rapi dan mudah diakses, termasuk dalam pengolahan surat dan alat-alat penting yang lain. Digitalisasi berbasis cloud computing menjadi solusi strategis karena mampu mengurangi risiko kehilangan data serta meningkatkan aksesibilitas informasi secara tepat dan responsif. Jadi banyak sekolah yang sudah beralih ke berbasis digital karena sangat memudahkan bagi warga sekolahnya, termasuk guru, TU, dan juga siswanya untuk mengakses data-datanya secara efektif dan juga efisien. Lanjut ke poin yang kedua, yaitu pembahasan yang akan kita bahas dalam penelitian ini. Yang pertama ialah bagaimana implementasi administrasi digital Microsoft Office 365 dalam meningkatkan data siswa dan guru di SMA Unggulan Batu Tuja Keraksan. Yang kedua ialah apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi administrasi digital Microsoft Office 365 di SMA Unggulan Batu Tuja Keraksan. Dan yang terakhir, yang ketiga ialah bagaimana hasil implementasi administrasi digital Microsoft Office 365 dalam meningkatkan pengolahan data siswa dan guru di SMA Unggulan Batu Tuja Keraksan. Lanjut, yaitu tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini ialah yang pertama ialah untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi administrasi digital Microsoft Office 365 dalam meningkatkan pengolahan data siswa dan guru di SMA Unggulan Batu Tuja Keraksan. Yang kedua, untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan faktor penghambat dari pelaksanaan administrasi digital Microsoft Office 365 di SMA Unggulan Batu Tuja Keraksan. Dan yang terakhir, yang ketiga ialah untuk mengetahui hasil dari implementasi administrasi digital Microsoft Office 365 dalam meningkatkan pengolahan data siswa dan guru di SMA Unggulan Batu Tuja Keraksan. Berikut terkait kajian penelitian terdahulu. Yang pertama, ada skripsi yang ditulis oleh Desi Darmasari pada tahun 2023 yang berjudul Efektivitas Penggunaan Komputer Based Test atau CBT berbasis Microsoft 365 terhadap kompetensi guru di Min 1 Rejang Lebong. Dalam skripsi ini, persamaan dengan penelitian yang kami teliti saat ini tentang pengolahan data digital ialah sama-sama menjelaskan tentang Microsoft Office 365. Sedangkan perbedaannya ialah terdapat perbedaan pada penelitian ini, yakni penelitian yang terdapat dalam skripsi ini lebih fokus kepada penggunaan CBT. Sedangkan di penelitian yang kami angkat itu lebih fokus
kepada penggunaan Microsoft Office 365. Selanjutnya penelitian terdahulu dari jurnal Faidah Syarifah yang ditulis pada tahun 2020 dengan judul Pengembangan Komputer Based Test atau CBT berbasis Android sebagai evaluasi pembelajaran di MAN 1 Magelang, yang ditulis pada tahun 2020. Ini bersamaan dengan penelitian yang kami angkat, ialah sama-sama mengkaji administrasi digital di sekolah. Sedangkan perbedaan yang ditulis oleh Faidah Syarifah ini ialah fokus pada pengembangan aplikasi CBT berbasis Android. Sedangkan dalam penelitian ini lebih fokus kepada implementasi administrasi digital Microsoft Office 365 dalam peningkatan pengolahan data siswa dan guru. Dan yang terakhir dari kajian penelitian terdahulu ialah terkait jurnal yang ditulis oleh Wurianti pada tahun 2022 yang berjudul Pengolahan e-book dengan aplikasi OneDrive Microsoft Office 365 di Perpustakaan Yayasan Fitriyatul Islam. Persamaan dari penelitian yang kami teliti saat ini ialah sama-sama membahas tentang pengolahan Microsoft Office 365. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini ialah dalam penelitian tersebut lebih fokus kepada pengolahan e-book dalam sebuah perpustakaan, sedangkan dalam penelitian ini fokus kepada peningkatan pengolahan data siswa dan guru di SMA Unggulan Batu Tuja. Langsung saja ke teori penelitian. Di sini kami mengangkat 3 subbab. Yang pertama ialah manajemen administrasi, yang kedua ialah Microsoft Office 365, dan yang ketiga ialah pengolahan data siswa dan guru. Sebab yang pertama ialah manajemen administrasi. Pengertian dari manajemen administrasi sendiri ialah proses mengelola seluruh kegiatan administrasi dalam suatu organisasi secara terencana dan teratur agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Jadi tujuan dari manajemen administrasi sendiri ialah ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ialah tujuan jangka pendek, yang kedua ialah tujuan jangka menengah, dan yang ketiga yang terakhir ialah tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendek dalam manajemen administrasi adalah agar tersusun dan terlaksana suatu sistem pengolahan komponen instrumental dari proses yang dituju agar terlaksananya suatu organisasi secara efektif yang memanjang tercapai tujuan yang bersangkutan. Yang kedua ialah tujuan jangka menengah. Manajemen administrasi mengarah kepada pencapaian tujuan institusional setiap jenis dan jenjang serta program. Sedangkan tujuan jangka panjangnya ialah manajemen administrasi adalah tujuan yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang berskala nasional. Yang sebab yang kedua ialah Microsoft Office 365. Yang pertama ialah pengertian dari Microsoft Office 365. Microsoft Office 365 merupakan software Office dari Microsoft yang dapat diakses secara online melalui internet pada Office 365, sama seperti Microsoft Office tetapi versi desktop, dengan tambahan fitur untuk komunikasi dan kolaborasi dengan pengguna Office 365. Yang kedua ialah fitur-fitur Microsoft Office 365. Yang pertama ada yang namanya fitur Microsoft Team. Microsoft Team adalah pengalaman yang benar-benar baru yang menyatukan banyak orang, percakapan konten, serta alat yang diperlukan tim agar mereka dapat berkolaborasi dengan mudah guna meraih lebih banyak. Dari pengertian ini, Microsoft Team didesain khusus untuk berkolaborasi kerja bersama tim yang menggunakan, yaitu dengan seni visualnya atau virtualnya. Jadi pengguna dari Microsoft Team ini dapat mengakses semua pekerjaannya
dimanapun, kapanpun dengan menggunakan internet dan dapat diakses dengan Microsoft Teams. Yang kedua, ada fitur Outlook. Microsoft Outlook dalam Microsoft 365 adalah aplikasi layanan surat elektronik atau email dan manajemen informasi pribadi yang terintegrasi dalam paket Microsoft Office 365 yang dikembangkan oleh Microsoft secara berskala besar. Microsoft 365 adalah aplikasi email dan pengolahan aktivitas kerja berbasis cloud yang mendukung produktivitas individu maupun organisasi. Yang ketiga ialah Microsoft OneDrive. Microsoft OneDrive adalah layanan penyimpanan berbasis cloud atau awan yang dikembangkan oleh Microsoft untuk penyimpanan, mengakses, dan membagikan file secara online melalui internet. OneDrive memungkinkan pengguna untuk menyimpan berbagai jenis file seperti dokumen. Jadi kegunaan Microsoft OneDrive ini biasanya oleh siswa SMA Unggulan Batu Tuja itu diakses untuk menyimpan berbagai tugasnya, file-file pentingnya, dan dapat berkolaborasi antar teman secara real-time, dan juga dapat dimanfaatkan oleh beberapa guru, bahkan seluruh guru, itu untuk berkolaborasi file antara guru satu dengan guru yang lain. Yang terakhir ialah fitur Microsoft Form. Microsoft Form adalah program langsung dan ringan yang memudahkan pembuatan survei, tes, dan jejak pendapat. Dapat digunakan untuk mengembangkan kegiatan kelas dan staf. Jadi biasanya Microsoft Teams, fitur dari Microsoft Office ini digunakan oleh guru-guru untuk sarana pengujian siswa. Biasanya diberikan soal dan juga kuis, semacam kuis untuk menguji kemampuan siswa di SMA Unggulan Batu Tuja. Dan poin selanjutnya ialah fungsi Microsoft Office 365. Fungsi dari Microsoft ini sendiri adalah untuk meningkatkan kompetisi dan meningkatkan skill kita. Penggunaan dan pemasaran dari aplikasi Microsoft Office 365 ialah berkembang besar. Kegiatan dari Microsoft Office 365 adalah bahwa Microsoft ini didukung dengan cloud yang memungkinkan bisa membantu penggunanya dapat mengakses dari berbagai tempat sehingga memudahkan dalam pekerjaan asal pengguna tersebut memiliki akses internet itu sendiri. Di mana program Microsoft Office 365 dibutuhkan agar bisa selaras dengan pesatnya perkembangan teknologi dan menyempurnakan kecanggihan perangkat tersebut. Selanjutnya, sebab yang ketiga ialah pengolahan data siswa dan guru. Pengertian dari pengolahan data siswa dan guru ialah data adalah deskripsi tentang benda, kejadian, aktivitas, dan transaksi yang tidak mempunyai makna atau berpengaruh secara langsung. Jadi, pengolahan data adalah waktu yang digunakan untuk menggambarkan perubahan bentuk data menjadi informasi yang memiliki kegunaan. Sebab yang kedua ialah tujuan pengolahan data siswa dan guru. Tujuan sendiri dari pengolahan data siswa dan guru adalah untuk memastikan bahwa semua data dan yang berkaitan dengan aktivitas pendidikan sekolah di SMA Unggulan Batu Tuja sendiri dapat tersimpan dengan cara yang terorganisir, tepat, dan mudah diakses, serta mudah jika saat diperlukan. Pengolahan data yang baik di sekolah sangat membantu bagi warga sekolahnya untuk merekam identitas siswa dan guru, baik riwayat pendidikan, kelahiran, dan nilai jadwal mengajar, dan berbagai kebutuhan administrasi lainnya secara teratur dan sistematis. Dan yang terakhir ialah metode penelitian. Yang pertama ialah ada pendekatan dan metode penelitian. Jenis penelitian sendiri ialah digunakan adalah penelitian lapangan atau field research. Artinya lapangan menjadi sumber data utama secara langsung untuk menjawab
pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah yang ada. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yang merupakan pendekatan penelitian yang berlandaskan fenomenologi dan paradigma dalam mengembangkan ilmu pengetahuannya. Yang kedua adalah kehadiran peneliti. Peneliti dengan pendekatan kualitatif mengharuskan peneliti hadir di tempat penelitian karena peneliti berperan sebagai instrumen pertama dalam mengumpulkan data secara langsung, di mana manusia adalah penelitian ditempatkan sebagai subjek utama dalam suatu peristiwa sosial. Yang ketiga ada data dan sumber data. Ini dibedakan lagi menjadi dua, yaitu ada data primer dan data sekunder. Pengertian dari data primer adalah sumber informasi utama yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dalam proses penelitian. Data ini diperlukan sumber asli, yaitu responden atau informan yang terkait adalah materi penelitian. Sedangkan pengertian dari data sekunder ialah data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Di sini kami mengambil 3 teknik. Yang pertama ada observasi, yang kedua ada wawancara, dan yang ketiga ada dokumentasi. Yang pertama observasi. Observasi adalah suatu alat yang dipakai sebagai pengukur tingkah laku individu dan suatu proses kegiatan yang sedang diamati. Observasi juga dapat dikatakan sebagai salah satu cara sebagai pengumpulan data dalam suatu proses penelitian kualitatif ini. Yang kedua ada wawancara. Wawancara adalah suatu proses komunikasi antara dua orang atau lebih dengan tujuan yang serius dan ditetapkan lebih dulu, yang dirancang untuk mempertukar perilaku dan melibatkan tanya jawab untuk memperoleh suatu informasi yang ada yang berkaitan dengan penelitian ini sendiri. Yang ketiga ada dokumentasi. Dokumentasi adalah bentuk kegiatan atau proses sistematis dalam melakukan pencarian atau pemakaian, penyelidikan, dan penghimpunan dan penyediaan dokumen untuk memperoleh penerangan pengetahuan serta bukti dan juga menyebarkan kepada pihak yang berkepentingan. Dan poin selanjutnya ada teknik analisis data. Di sini kami mengambil 4 teknis analisis data. Yang pertama ada pengumpulan data, yang kedua ada reduksi data, yang ketiga ada penyajian data, dan yang keempat ada penarikan kesimpulan. Pengumpulan data dapat dikumpulkan di lokasi penelitian melalui observasi, wawancara, dan juga subjek informan serta pencatatan dokumen terkait strategi pengumpulan data yang tepat digunakan untuk menentukan fokus dan pemahaman data pada setiap masalah yang ada. Yang kedua ada reduksi data. Reduksi data adalah proses seleksi yang menitik beratkan pada penyebaran interaksi dan transformasi data mentah dari dokumen tertulis yang diperiksa. Yang ketiga ada penyajian data. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Yang keempat ada penarikan kesimpulan. Peneliti menarik kesimpulan berdasarkan pola, berhubungan, dan temuan yang muncul dari data yang telah dianalisis dan telah ia kumpulkan. Dan untuk sebab yang terakhir ada pengecekan keabsahan temuan. Di sini kami mengambil 4. Yang pertama ada kriteria derajat kepercayaan atau credibility. Yang kedua ada transferabilitas atau termability. Dan yang ketiga ada depanabilitas, dan yang terakhir ada triangulasi. Yang pertama ada kriteria derajat kepercayaan atau credibility.
Penerapan kriteria derajat kepercayaan credibility pada dasarnya menggantikan konsep validitas internal dari penelitian kualitatif. Kriteria pada ini berbeda pada validitas eksternal dari penelitian kuantitatif. Yang kedua ada transferabilitas atau transformability, yaitu usaha membangun keteralihan dan membangun penelitian kualitatif jelas sangat berbeda dengan penelitian kuantitatif dengan validitas eksternalnya. Dan yang ketiga ada depanabilitas atau depanability, untuk meyakinkan bahwa hasil penelitian yang dilakukan itu reliable sebagaimana dalam konsep penelitian kuantitatif, maka dengan cara auditing atau ketergantungan. Yang terakhir yaitu triangulasi. Triangulasi adalah suatu teknik metodologis yang melibatkan pemanfaatan berbagai sudut pandang untuk memperoleh pengetahuan yang lebih komprehensif tentang suatu permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Mungkin cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Hadza faqat minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.